Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi ketika malaikat yang terbuang mengawini putri manusia? Ini salah satu rahasia tergelap yang akan kita ungkap saat ini. Ada lembaran-lembaran dalam catatan kuno umat manusia, bahkan dalam kitab suci, yang menyimpan misteri begitu dalam, begitu menggelisahkan, hingga hari ini kita masih mencoba memahaminya. Kisah-kisah yang membisikkan tentang zaman ketika batas antara surga dan bumi menjadi kabur, ketika makhluk surgawi berjalan di antara manusia, bukan sebagai pembawa pesan ilahi, melainkan dengan tujuan mereka sendiri yang kelam. Dalam video ini, kita akan menyingkap salah satu kisah paling kontroversial dan penuh teka-teki. Sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi, jauh sebelum air bah membersihkan dunia. Peristiwa ketika para malaikat, makhluk yang pernah berdiri di hadapan takhta yang maha kudus, justru terjerumus dalam pemberontakan dan hawa nafsu, dan memilih anak-anak perempuan manusia sebagai pasangan mereka. Kitab Kejadian, kitab permulaan, mencatat peristiwa ini dengan singkat namun syarat makna. Mari kita buka bersama Kejadian 6, ayat 1 hingga 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapakah anak-anak Allah ini? Pertanyaan besar langsung muncul, ini telah menjadi subjek perdebatan selama berabad-abad. Namun, banyak tradisi kuno, termasuk para penulis Yahudi dan beberapa bapa gereja awal, meyakini bahwa ini merujuk pada malaikat. Bukan sembarang malaikat, tetapi mereka yang telah jatuh, yang memberontak bersama Lucifer dan diusir dari surga. Bayangkan keputusasaan para malaikat tersebut, kemarahan mereka, dan mungkin kecemburuan mereka terhadap ciptaan baru Allah yang begitu dikasihi yaitu manusia. Surat Yudas 1 ayat 6 memberi kita gambaran tentang malaikat-malaikat ini. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka sendiri, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, sebuah pelanggaran berat. Apa yang membuat mereka berani melakukan tindakan sejam itu? Jawabannya, menurut kitab Kejadian, dikarenakan kecantikan anak-anak perempuan manusia. Ada pesona dalam diri para wanita ini yang memikat para malaikat terbuang itu. Mungkin bukan hanya kecantikan fisik semata, tetapi juga daya tarik kehidupan, kemampuan untuk melahirkan keturunan, sesuatu yang tidak dimiliki malaikat dalam kodrat asli mereka. Ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah persatuan yang melanggar tatanan ilahi. Makhluk surgawi dengan makhluk duniawi. Yang roh dengan yang fana. Sebuah tindakan pemberontakan yang lebih jauh, sebuah upaya untuk merusak dan mencemari garis keturunan manusia yang baru saja dimulai. Dan dari persatuan terlarang ini, lahirlah generasi yang mengerikan. Kejadian 6 ayat 4 mengungkapkannya. Pada waktu itu orang-orang raksasa atau Nefilim ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, yang melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang perkasa zaman dahulu, orang-orang yang kenamaan. Nefilim, nama yang bergaung dengan kekuatan, keperkasaan, namun juga dengan sesuatu yang salah. Kata Nefilim sendiri sering dikaitkan dengan kata Ibrani yaitu, Naphal, yang berarti, jatuh. Mereka adalah yang jatuh, atau mungkin mereka yang menyebabkan kejatuhan. Mereka adalah raksasa-raksasa perkasa pada zaman itu, orang-orang terkenal, namun ketenaran mereka dibangun di atas dasar yang cemar. Tradisi-tradisi kuno, seperti yang tertulis dalam kitab Henoch, sebuah tulisan Yahudi kuno yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab Protestan dan Katolik, namun tetap memberikan wawasan sejarah melukiskan gambaran yang lebih detail. Dikatakan para malaikat yang jatuh ini, yang dipimpin oleh figur seperti Semyaza dan Azazel, tidak hanya mengambil istri manusia. Mereka juga mengajarkan pengetahuan terlarang kepada manusia. Ilmu sihir, cara membuat senjata perang, penggunaan ramuan, perhiasan untuk kesombongan, dan berbagai seni yang justru menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan dan pertikaian. Bisa Anda bayangkan dampaknya?
Dunia yang sudah rapuh oleh dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa, kini dibanjiri oleh pengaruh langsung dari makhluk-makhluk jahat dan keturunan mereka yang perkasa namun bengis. Kekerasan merajalela. Kejahatan bukan lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi menjadi sesuatu yang dibanggakan. Para Nephilim, dengan kekuatan super mereka, telah menindas manusia, menciptakan ketakutan, dan menyebarkan teror. Alkitab sendiri melukiskan betapa parahnya kondisi bumi saat itu. Kejadian 6 ayat 5 adalah saksi dari masa kelam yang sangat menyedihkan di saat itu. Berikut kutipannya. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dosa itu bukan sesekali, tapi selalu. Ini adalah gambaran dunia yang sudah mencapai titik terendahnya, sebuah dunia yang menangis di bawah beban dosa dan kekejian. Dan bagaimana reaksi Allah terhadap semua ini? Apakah Dia membiarkannya? Tidak. Kejadian 6 ayat 6 hingga 7 mengungkapkan hati Allah yang terluka. Maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Pernyataan menyesal di kutipan tersebut, bukan berarti Allah membuat kesalahan, tetapi lebih menggambarkan kesedihannya yang mendalam, duka cita seorang pencipta melihat ciptaannya sendiri menghancurkan diri mereka dan merusak keindahan yang telah Ia buat. Persatuan antara malaikat terbuang dan manusia, serta lahirnya Nephilim, adalah salah satu puncak dari kebobrokan ini, sebuah jerami terakhir yang memicu keputusan ilahi untuk melakukan pembersihan total melalui air bah. Lalu, bagaimana nasib para malaikat pemberontak ini? Seperti yang telah kita baca dari surat Yudas, mereka ditahan dalam belenggu abadi, menunggu penghakiman akhir. Mereka tidak dibiarkan bebas melanjutkan perusakan mereka. Penghakiman atas mereka telah ditetapkan, dan itu adalah penghakiman yang mengerikan. Dan bagaimana para Nephilim? Banyak spekulasi tentang nasib mereka. Sebagian besar penafsir percaya bahwa mereka binasa dalam air bah bersama dengan manusia lainnya yang jahat. Mereka adalah bagian dari dunia yang harus dihapuskan agar kemurnian dapat dipulihkan. Saudara-saudari, kisah kuno yang kelam ini bukan sekadar catatan sejarah yang menakutkan. Ada peringatan keras dan pelajaran penting bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Namun, di tengah kegelapan kisah ini, selalu ada secercah harapan. Bahkan ketika Allah memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah, Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya, orang yang hidup benar di hadapannya. Dan yang terpenting, Allah telah menyediakan jalan keselamatan tertinggi melalui putranya, Yesus Kristus, yang datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Kisah malaikat yang dibuang menikahi anak-anak perempuan manusia adalah pengingat yang kuat akan realitas dosa dan konsekuensinya. Namun, itu juga seharusnya mendorong kita untuk semakin mendekat kepada Allah, mencari perlindungannya, dan hidup dalam terang firman-Nya. Jangan biarkan rasa ingin tahu akan hal-hal terlarang membawa kita ke jalan yang salah. Pilihlah jalan ketaatan, jalan kekudusan, jalan kehidupan yang ditawarkan Yesus Kristus. Amin.